Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang untuk saat ini mengikuti kebaktian Natal pertama di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian Natal pertama saat ini Minggu 25 Desember 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Email Huai, dan kebaktian di jam yang sama di Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Email Lorlo dengan panduan tata kebaktian Natal pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ketiga, kebaktian Natal kedua Senin 26 Desember 2022 sekaligus pelayanan baptisan kudus akan berlangsung pada pukul 7.00 di Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gereja Peniel. 4. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 27 Desember 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada dua pasangan calon suami istri. 1. Aldrin Carlos Rumihin beralamat di Samlaki dan Salomina Kilikili beralamat di Bentas. 2. Rafaeldo Tuparia beralamat di Bentas dan Dea De Fretes beralamat di Soya. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada badan pelayan jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 5. Nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1, 2, 3, dan 4. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus, ikut Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom.
kita berkebaktian di saat ini. Kita mulai. Wahai umat Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan dalam hidup kami. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian ini, seperti yang dilakukan oleh gembala-gembala di Bethlehem. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, sebab kami percaya karya damai sejahteranya terus berlangsung dalam hidup kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. jadilah kiranya kebaktian perayaan kelahiran Yesus Kristus di saat ini dalam tuntunan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus. Salam damai Natal bagi kita semua. Salam damai Natal bagimu juga. Diberikan kesempatan sambil berjabat tangan dan mengucapkan damai Natal bagimu untuk orang samping kiri kanan. Ya, mari kita puji Tuhan bersama-sama. Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 6. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, demi kita ini Ia sudah lahir, peluk Dia dalam imanku. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk. Bersujud di hadapan palungannya. Jemaat kekasih Kristus, di hari Natal ini kita tak cuma merayakan dengan sukacita, tetapi juga dengan penuh kesadaran diri sebagai pendosa yang menyebabkan Yesus datang ke dunia. Marilah kita sujud di hadapannya dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami datang bersujud di hadapan palungan-Mu sambil mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui bahwa kami belum mampu menjadi pembawa damai dalam keluarga.
gereja, dan masyarakat. Hidup kami dipenuhi dengan kesombongan dan ambisi kepentingan pribadi. Sungguh, kami mengabaikan kehendak-Mu untuk pergi berjumpa dengan mereka yang hina sederhana, bahkan terbuang. Kami mohon pengampunan-Mu, ya Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Ampunilah kami. Kita sambut dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 105. Ya anak kecil, ya anak bapa. Juru Selamat menganugerahkan kasih dan damai dalam hidup baru. Jemaat kekasih Tuhan, seruan malaikat di padang kepada para gembala sesungguhnya menunjukkan kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan Sang Juru Selamat. Dalam kesederhanaan, kemuliaannya terpancar melintasi semua dimensi kehidupan dengan jaminan kasih dan anugerahnya yang selalu melimpah dalam hidup umatnya. Percayalah bahwa Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa dan kesalahannya. Sebab Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jemaat dipersilakan berdiri. Seperti para gembala yang saling mengajak untuk pergi berjumpa dengan Yesus, marilah kita pun pergi mencari dan menemukan Yesus di dalam kehidupan, di tengah-tengah mereka yang menderita, di antara orang-orang miskin dan termarginal. Sebagaimana Yesus ajarkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan 4. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dia Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat yang berbahagia, di pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman. Dan kebenaran firman di saat ini terambil dari Lukas 2 ayat 8 dan berakhir pada ayat 20.
Lukas 2 ayat 8 dan berakhir pada ayat yang ke-20. Sebelum kita mendengar kebenaran, mari kita berdoa. Ya Yesus, di pagi hari yang berbahagia ini, di hari kelahiran-Mu, kami akan mendengar firman. Kami mohon Tuhan kuasai akan hati dan kehidupan kami. Biarlah firman yang sebentar kami baca dan kami dengar menjadi berkat di setiap kehidupan kami. Amin. Beginilah firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lainnya, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat Natal. Ada sukacita, seng manganto, jang ada dusta di antara kita. Kalau tanya beta juga, beta bilang, beta manganto lah. Bapak Ibu Saudara, beta mau bilang bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, semuanya akan sia-sia kalau yang ada orang kasih tahu para orang lain. Dan beta mau bilang for beta dan Bapak Ibu semua lagi, semua yang katong siapkan dari tanggal 1 sampai sekarang ini akan menjadi sia-sia kalau yang datang ibadah di hari ini. Karena yang katong bikin dari tanggal 1 sampai sekarang ini, yang katong siap dari tanggal 1 sampai sekarang ini for tanggal 25, bukan for tanggal 24 saja. Tanggal 24 itu
mempersiapkan diri untuk ada dalam kebaktian Natal di saat ini dan bersama-sama dengan sukacita mempersiapkan hidup untuk ada dalam perayaan Natal di saat ini. Jadi kalau katompi tadi malam lalu sempi hari ini, kasihan. Yang katong siapkan dengan berbagai macam hal yang terjadi, dengan segala sesuatu yang bikin katong ngayu capek, mengeluh dan sebagainya. Kalau hari ini masuk, saya akan sia-sia. Saya rugi. Tapi kalau masuk tadi malam, hari ini saya masuk. Karena setiap dapat, mau pi mana mama? Tapi balik baju Natal. Padahal Natal dia saya masuk. Masuk tanggal 24 persiapan Natal. Mau pi mana mama? Hima nyimpa isulalale, barang mau Natal. Padahal Natal saya masuk ibadah. Ini koreksi for beta dan Bapak Ibu semua. Katong yang senantiasa ada dan kalau betul-betul memaknai Natal itu, katong datang hari ini bukan tadi malam saja. Karena beta mau bilang for katong semua bahwa Natal bukanlah soal baju baru yang bagus. Beta mau bilang for katong semua bahwa Natal bukan soal pernak-pernik yang indah. Natal juga bukan soal makanan yang mewah dan enak, tapi sesungguhnya Natal adalah cinta kasih yang tetap katong ada dan tetap terjalin di antara katompung hidup yang siap memberikan damai sejahtera di tengah-tengah katompung hidup dari hari lepas hari. Tema khotbah kita, tema Natal kita, marilah kita pergi dan berjumpa dengan juru selamat Kristus Tuhan. Tema ini sebenarnya mau mengajak beta dan Bapak Ibu, kalau habis Natal ini kata mau bikin apa? Kalau sudah dengar khotbah tentang perayaan Natal di saat ini, pulang lalu kata mau bikin apa? Kalau cuma bilang pulang lalu berjumpa dengan Tuhan, kata sih bikin akan dalam ibadah nih. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ketika berjumpa dengan Tuhan hanya sebatas katong beribadah saja, berjumpa dengan Tuhan hanya sebatas katong naikkan doa saja, oh tidak. Berjumpa dengan Tuhan itu ketika katong ada dan di antara orang-orang yang paling hina menurut katong, disitulah katong menemukan dan berjumpa dengan Tuhan. Kadang-kadang katong cuma topi ibadah. Iya, so berjumpa, belum Bapak Ibu. Katong beribadah, berjumpa baku dapat dengan Tuhan. Tapi segala sesuatu yang katong bikin di tengah-tengah ketompung hidup, sen sesuai dengan apa yang Tuhan mau, percuma. Kadang-kadang ketompung alasan banyak. Gembala-gembala Tuhan pakai untuk menjadi saksi kelahiran Tuhan. Gembala-gembala ketika diperintahkan untuk datang dan mau berjumpa dengan Tuhan, dong saya bilang Tuhan, malaikat, katong ada dingin, barang di tengah-tengah lapang yang luas, terbuka. Dong saya bilang katong seng tidur, katong mengantuk, karena jaga ternak dari malam sampai pagi sampai malam. Tapi ketika dong dengar itu dong pergi dan berjumpa dan lihat apa yang malaikat bilang, oh iya betul. Tapi bukan hanya dong datang dan berjumpa saja, tapi dong pulang lalu dong bikin dan dong bilang akang, dong viralkan akang bahwa ia Yesus telah lahir dalam palungan yang penuh dengan kesederhanaan. Yesus yang lahir dengan kesederhanaan, dia akan menjadi Raja Mesias. Jadi dia yang baku dapat dengan Tuhan sah. Dia yang datang berjumpa dengan bayi itu saja, tapi dia juga pulang dan dia sampaikan kepada orang-orang. Untuk itu beta dengan Bapak Ibu, Saudara, anak-anak saat ini ketong su ada nih. Ketong sudah ada dan memperingati merayakan Natal lalu hanya sebatas itu saja lalu pulang. Ketong tunggu orang datang pegang tangan lalu ketong bersuka cita, tidak sebatas itu saja. Tapi beta dengan Bapak Ibu mari. Ketong hadirkan damai di tengah-tengah ketompung hidup. Apa artinya segala sesuatu yang katong sampaikan, yang katong siapkan, tapi pulang dari Natal ini hati tetap penuh dengan kebencian, hati tetap penuh dengan iri hati. Bagaimana mau berjumpa dengan Tuhan? Katong semua diajak berjumpa dengan Tuhan, baku dapa dengan Tuhan dalam bentuk apapun. Karena kadang katong bosan lagi, tapi percaya baku dapa dengan Tuhan yang ada sesuatu yang sia-sia. Kalau katong selalu baku dapat dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi kalau mau baku dapat dengan Tuhan bukan begitu-begitu sah. Ada iri hati, biar baku dapat dari malam sampai pagi lagi.
Sabar ya. Jadi ketika katong ada dan ajakan tema di saat ini untuk berjumpa dengan Tuhan, belajar dari gembala-gembala, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang di pinggiran, orang-orang yang tidur lebih banyak di luar rumah, yang cuma kerjanya menjaga ternak. Tapi ketika disuruh dan berjumpa dengan Tuhan, dom pergi dan tidak ada alasan. Dan ketika dom berjumpa dengan Tuhan, dom pulang dan dom bikin akang sebarkan tentang kelahiran Tuhan. Betul dan Bapak Ibu, hari ini juga ketong ada. Lalu pulang, lalu ketong bikin akang. Bikin akang bikin bagaimana? Oh iya, ibadah ketong mau dapat dengan Tuhan, tapi terlebih lagi kenyataan hidup hari-hari. Siapapun di antara ketumpung hidup, kalau ada iri hati, ada kebencian, ada kesombongan, lapas akang. Supaya katong juga bisa menyampaikan kabar sukacita for orang lain. Supaya katong juga bisa baku dapat dengan orang lain. Lah semua habis tahun nih, supaya katong masuk tahun baru juga dengan hati yang sukacita. Karena untuk apa? Katong menyampaikan kabar sukacita, tapi katong sing sanang dengan orang lain. Ada kebencian, ada iri hati, ada kesombongan. Mari Bapak Ibu, berjumpa dengan Tuhan itu kalimat yang paling gampang. Katong baku dapat dengan Tuhan itu hal-hal yang katong pikir itu gampang. Tapi kalau mau bikin akang, setahun satu kali. Kalau mau bikin akang, katong lihat keadaan dulu. Untuk itu mari Bapak Ibu, katong sekarang ini sudah diberikan kesempatan untuk ada dan merayakan Natal. Katong bersuka cita, katong bergandeng tangan. Mari katong saling mengampuni. Katong buka hati, tetap katong baku gandeng tangan. Tetap katong hidup sejalan bergandeng tangan. Dan tetap memuliakan nama Tuhan. Itulah arti Natal sebenarnya bagi beta dan Bapak Ibu. Untuk itu mari tetap bersuka cita, tetap berjumpa dengan Tuhan. Semua yang ketong gumuli pasti juga Tuhan jawab ketika selalu berjumpa dengan Tuhan. Dan semua yang ketong lakukan dalam hidup hari-hari Tuhan perhitungkan itu. Dan ketika ketong ada dan memuliakan nama Tuhan, disitulah ketong tetap ada dan merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tuhan sayang ketong semua, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beta mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan untuk Adik Grace Talapesi untuk membawakan lagu pujiannya.
Setiap langkah ku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasrat ku galut, ku tanya Tuhanku, kedalamkah kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru, walau hidup penuh seteru. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 101 ayat pertama sampai seterusnya, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang,
Jemaat, mari kita berdoa. Kami mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam suasana sukacita bersama di kebaktian Natal di saat ini Tuhan. Umat-Mu telah memberikan persembahan-persembahan syukur. Terimalah persembahan syukur kami ini Bapa agar layak berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Diberikan kesempatan untuk Bapak Nus Leliak membawakan lagu pujiannya. Sound as the voice of an angel, breathing and listen, hunger. Oh, where gentle persuasions whisper her comforting rose, waits till the darkness is over, wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow, after the sour is done. Wait, running home. Oh, how well come thy voice, making my heart outside roll with joy. Waves running home. Oh, how warm come thy voice, making my heart outside roll with joy.
darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow. After the sour is done. With budding hope, oh how world come the fortune, making my heart outside rolling joy. With budding hope, oh how will come thy fortune, making my heart outside roll with joy. Outside roll with joy. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus Putra Natal, di pagi ini kami ada dan bersyukur karena Tuhan ada dan menyertai kami sehingga kami boleh dipertimbangkan di hari ini, tepatnya tanggal 25 Desember. Kami diberikan kesempatan untuk memperingati hari kelahiran-Mu dan kami ada dengan suasana sukacita, dan biarlah kami tetap dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa ada dan menabur kasih di hari ini dalam merayakan Natal. Kami tidak menjadikan hari ini hari yang bermakna dan berarti sebagai hari yang penuh dengan kemabukan, hari yang penuh dengan pesta pora, hari yang penuh dengan kejahatan. Tapi kami mau jadikan hari ini adalah hari yang paling berarti bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ada dan tetap bersyukur apapun yang kami alami sepanjang perjalanan kehidupan kami dipertimbangkan di saat ini dengan sukacita. Kami semua ada dan memperingati hari kelahiran-Mu, tapi kami juga tidak pungkiri, apalagi kami yang ada sebagai janda, duda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dengan kehidupan mereka yang pastinya mereka merindukan ada dalam suasana yang lengkap. Tetapi apa yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan mereka adalah baik adanya, dan biarlah di hari ini mereka tetap bersyukur dan percaya sungguh bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan selalu menghibur dan menguatkan mereka, dan mereka juga dipenuhi dengan sukacita. Tema Natal di tahun 2022 mengajak kami semua, umat-Mu, keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi, untuk selalu ada dan berjumpa dengan Tuhan. Apapun itu bentuknya, biarlah ya Bapa, kami melakukan itu seturut kasih dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak bisa melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki. Tapi biarlah ya Bapa di sorga, Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kami mengevaluasi diri kami, dan kami ada dan siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk meresponi akan kehadiran Tuhan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan ya Allah kami, hamba berdoa bagi kehidupan keluarga Warlik yang mana di minggu kemarin mengalami duka cita.
Biarlah keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, anak-anak, cucu-cucu tetap ada dan mengalami sukacita, dan mereka percaya bahwa Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan mereka. Begitu juga keluarga Kainama yang mana di hari kemarin suami, papa, saudara terkasih Domi Kainama Engkau panggil pulang ke hadapan-Mu, dan saat ini rencana jenazah tiba di sore hari, siang atau sore hari di Ambon, dan istri terkasih akan tiba rencananya di siang ini. Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan keluarga besar Kainama, biarlah mereka tetap kuat, mereka tetap merasakan penghiburan dari Tuhan dalam menghadapi kenyataan yang terjadi di mana saudara terkasih Engkau panggil pulang di hadapan-Mu, suami papa terkasih Engkau panggil pulang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan, diberkatilah mereka selalu dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi pelayanan kami yang kami lakukan semenjak tadi malam dan juga di hari ini bahkan di besok hari. Diberkatilah kami semua para pelayan-pelayan-Mu yang melayani-Mu lewat pekerjaan yang kami lakukan baik di Jemaat Peniel, baik di Gereja Peniel maupun di Gereja Kasih Karunia yang dilaksanakan di besok hari pada tanggal 26. Biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, dan di hari ini dalam kebaktian Natal semua juga boleh berjalan dengan lancar di Gereja Jamahan Kasih RST, Gereja Peniel, bahkan Gereja Kasih Karunia. Dan biarlah ada berkat tersendiri yang ada pada kami, dan kami siap pulang menaburkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan itulah arti makna Natal yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan nanti. Ya Bapa di sorga, gereja-Mu Engkau kenal kami semua dengan setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik tingkat sinode, klasis, bahkan jemaat. Diberkatilah semua pelayan-pelayan dan dari semua yang kami lakukan untuk kepujian nama Tuhan sendiri. Dan tetap kami mengandalkan dan melibatkan Tuhan di tengah-tengah tugas dan pelayanan. Polisi, Polri, anggota TNI, Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka dalam melakukan tugas keamanan. Diberkatilah semua yang ada dengan tanggung jawab mereka. Tuhan kiranya berikan kekuatan, kesehatan, dan di hari ini ada damai, ada sukacita, dan seterusnya kami tetap menikmati akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, bahkan sampai mengakhiri tahun ini dengan segala baik, dan masuk di tahun baru juga dengan segala baik. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pelayanan-pelayanan kami dan setiap pendukung-pendukung liturgi. Biarlah apa yang kami lakukan itu menjadi persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Kelahirannya memberi semangat dan motivasi untuk menjadi pembawa damai dalam kehidupan. Seperti para gembala yang menjumpai Sang Juru Selamat dalam kemuliaannya di palungan, maka kita pun harus menyatakan kemuliaan Tuhan bagi sesama. Karena itu jadilah pembawa damai yang tulus dan setia, mulai dari dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita kidungkan pujian, kidung jemaat nomor 100. Muliakanlah, muliakanlah. Muliakanlah,
Jemaat terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat oleh Roh Kudus, menyertai, menuntun, memelihara dan memberkati saudara-saudari untuk meneruskan karya damai sejahteranya kepada semua orang dan semua ciptaan. Damai sejahtera Sang Juru Selamat meneguhkan dan menguatkan dalam tugas pelayananmu, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, selamat merayakan hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat memasuki tahun baru 2023. Tuhan Yesus sayang ketemu semua, shalom.